Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman semua karena telah mampir di video presentasi kami. Semoga kabar teman-teman semua sehat walafiat secara jasmani maupun rohani. Kami dari kelompok 1 kelas C mohon izin untuk mempresentasikan kerja keras kelompok kami gitu. Hasil kerja keras kelompok kami terkait kebijakan yang ada di Indonesia. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Riz. Yang mana dalam proses juga dan sebagainya nanti akan dijelaskan oleh teman-teman yang lain. Yang mana dalam kebijakan tersebut dilatar belakangi oleh nggak share screen ya? Maaf, boleh nanti ke slide-slide latar belakang. Latar belakang. Ya, terima kasih. Ya, kebijakan ini dilatar belakangi oleh kepadatan penduduk yang ada di daerah DKI Jakarta, teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya dalam data kependudukannya, pada tahun 2019 DKI Jakarta memiliki penduduk sebesar 10.557.800 jiwa, dan hingga pada tahun 2020 angkanya naik menjadi 10.645.000 jiwa. Padahal kota DKI Jakarta itu hanya sebesar 661,5 km persegi, yang jika dirata-ratakan setiap penduduk setiap 16.704 penduduk hanya menempati 1 km persegi wilayah di DKI Jakarta, dan hal itu membuktikan bahwa wilayah DKI Jakarta itu sangat sempit dan sangat padat, teman-teman. Dan dalam kepadatan itu muncullah solusi yaitu rumah susun untuk di tengah sulitnya lahan, begitu teman-teman ya. Tapi realitanya solusi tersebut, rumah susun tersebut juga menimbulkan masalah yang baru, entah itu dalam keamanan, kenyamanan, pemilikan dan lain-lain. Nanti bisa dijelaskan oleh teman-teman pemateri yang lain ya. Kemudian Gubernur Bapak Anies Baswedan pada waktu itu membuat sebuah kebijakan yang terfokus pada masalah-masalah yang tadi saya sebutkan, teman-teman ya. Dan kebijakan tersebut adalah Pergub nomor 132 tahun 2018 tentang pembinaan pengelolaan rumah susun milik. Ya, nanti pada presentasi kali ini teman-teman pemateri akan membahas beberapa subbab. Yang pertama ada proses, kemudian penerima manfaat, yang ketiga ada implementasi, dan yang terakhir ada implementer dan diakhiri dengan kesimpulan. Begitu teman-teman ya. Jika teman-teman semua terdapat ketidakjelasan pada saat melihat video ini, menonton video ini, maka teman-teman boleh menanyakannya kembali setelah melihat video ini kepada kami selaku presentator untuk kebijakan ini. Begitu ya teman-teman ya. Dan mohon maaf bila ada ketidakjelasan juga nanti. Kemudian kepada para pemateri mohon bersiap-siap ya. Presentasi kali ini akan saya serahkan kepada pemateri. Waktu dan tempat saya serahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kepada proses kebijakan. Dalam pelaksanaan pengelolaan rumah susun sederhana sewa Kota Jakarta, unit pelaksana teknis daerah rumah susun sederhana sewa pada Dinas Pembangunan dan Pemukiman Kota Jakarta melaksanakan pengelolaan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat, yaitu nomor 14/2007 tentang pengelolaan rumah susun sederhana sewa, dan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, Bab 2 Pasal 2 di dalamnya termaktub tentang tujuan dari SPN, yaitu untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi, maupun antar pusat dan daerah. Pelaksanaannya diatur pula pada Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 132 Tahun 2018, Bab 4, Pasal 23, jelaskan bahwa penghuni rumah susun sewa harus membayar uang sewa listrik dan air. Ketika terjadi keterlambatan atau penunggakan dalam membayar uang sewa, maka akan dikenakan sanksi ataupun denda sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam peraturan gubernur tersebut. Bahkan ketika penghuni melakukan tunggakan, maka bisa dilakukan pemutusan air ataupun listrik. Pasal 23 juga mengatur bahwa kepemilikan harus didata setiap 6 bulan sekali. Pada studi kebijakan kali ini, kelompok kami melakukan riset ataupun mengambil sebuah contoh yang ada di Kota Jakarta, yaitu Rusun Rawa Bebek di kawasan Inspeksi Kanal Banjir Timur, Kelurahan Pulau Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Luas lahan dari Rusun Rawa Bebek kurang lebih sekitar 17 hektar dan terdapat 1.811 unit hunian. Pembangunan rumah susun sewa atau rusunawa khusus untuk pekerja ataupun buruh di kawasan Rawa Bebek Cakung yang dilakukan oleh Kementerian Perumahan Rakyat atau Kemenpera menelan biaya sebesar 98 miliar atau 16,3 miliar per tower. Dana tersebut berasal dari APBN. Selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya, yaitu tentang penerimaan manfaat. Terima kasih. Baik, penerimaan manfaat penyediaan rumah susun adalah masyarakat yang memenuhi kriteria untuk menghuni rumah susun. Beberapa di antaranya adalah warga gusuran, masyarakat berpenghasilan rendah yang belum mempunyai kemampuan untuk membeli atau memiliki rumah yang layak huni, dan juga instansi pemerintahan seperti TNI dan Polri. Pembangunan rusunawa yang diperuntukkan bagi TNI Polri itu karena banyak prajurit yang belum memiliki hunian yang layak. Untuk itu, Kementerian PUPR berupaya mewujudkan ketersediaan hunian layak untuk anggota TNI dan Polri supaya mereka optimal dalam melaksanakan tugasnya. Baik, sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai implementasi dari kebijakan yang telah rekan-rekan sebelumnya dijelaskan ya. Sebelumnya, terdapat tujuan dari implementasi kebijakan tersebut, yakni terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN atau Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Bab 2 Pasal 2. Nah, di dalam pasal tersebut, termaktub tentang tujuan dari SPN atau Sistem Pembangunan Nasional itu adalah untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi yang baik antara daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi, maupun antar pusat. Maka dari itu, pemerintah merencanakan tata ruang wilayah merupakan suatu dasar acuan bagi pemanfaatan ruang untuk seluruh kegiatan yang memerlukan ruang bagi kegiatan pembangunan sektoral dan dalam pengembangan wilayah. Nah, rusun ini dapat menjadi salah satu program jangka panjang di mana pemerintah akan berkonsentrasi pada pembangunan rusunawa sederhana yang berbasis sewa atau yang biasa kita kenal dengan rusunawa secara bertahap. Nah, rusun ini dapat menjadi solusi di tengah sulitnya lahan untuk membangun pemukiman di Jakarta dan memaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Nah, rekan-rekan sekalian, di sini saya sudah ada satu buah video yang menunjukkan bagaimana fasilitas dan bagaimana milenial yang tinggal di rusunawa Rawa Bebek. Silakan disimak.
dengan saya Dewi, saya usianya 30 tahun. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin Agung Saputro, umur saya 28 tahun. Kenapa alasan saya memilih Rusunawa? Yang pertama adalah dengan harga yang terjangkau, itu yang pertama ya. Yang kedua, saya dekat sekali dengan kantor saya. Di Rusunawa Rawabebek ini dekat dengan fasilitas publik seperti terminal, stasiun KRL, pusat kuliner, dan pasar tradisional. Fasilitas yang didapatkan sangat banyak ya, yang disiapkan oleh pengelola rusunnya. Salah satunya adalah transportasi lebih mudah, itu yang pertama. Yang kedua, mereka menyiapkan ada kios untuk warga. Kios itu sebenarnya menyiapkan makanan. Jadi kalau misalnya kita beli makan, kita nggak harus keluar. Lalu ada masjid. Nah, kalau masjid itu kan tempat kita ibadah, jadi lebih gampang dan lebih dekat. Ada sekolah juga, ada RPTRA juga. Di Rusunawa Rawabebek ini juga ada liftnya juga loh, jogging track, lapangan olahraga, dan ada juga RPTRA. Suasana di Rusun Rawabebek itu menurut saya nyaman ya, nyaman, bersih, terus lebih tenang. Untuk keamanan di Rusunawa Rawabebek ini sangat terjamin ya, karena di sini ada security yang jaga itu selama 24 jam. Untuk kaum milenial yang ada di luar sana, jika seandainya kalian tidak mengetahui bagaimana caranya mendaftarkan diri bergabung di Rusun Rawabebek Rajang, caranya bisa kalian mengfollow Instagram Dinas Perumahan Jakarta atau kalian download aplikasi Sirukim yang ada di Play Store. Yuk, tinggal di Rusunawa itu asik loh. Nah iya, saja teman-teman bisa tahu. Nah, rekan-rekan sekalian tadi sudah melihat ya bagaimana implementasi dari Rusunawa atau Rumah Susun Rawabebek yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan juga sarana dan prasarana. Di sana itu ada lapang olahraga sebanyak 2 buah, kemudian ada ruang publik terpadu, rumah anak, ruang terbuka hijau, masjid, musola, rumah duka, klinik kesehatan, dan lain sebagainya. Untuk materi selanjutnya, yakni implementor, akan saya serahkan kepada Saudara Sultan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang kita masuk pada bagian implementor. Rencana strategis Renstra Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertahanan Kota Jakarta mengenai terjadi di Jakarta dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rusun menjadi salah satu solusi yang diberikan oleh pemerintah guna memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Pemerintah harus pula menyediakan kualitas bangunan yang standar, penyediaan sarana dan prasarana yang seimbang dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan proyek pembangunan, rumah susun dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama rumah susun yang dibangun oleh Dinas Perumahan dan yang kedua rumah susun yang dibangun oleh Perum-Perumnas. Kedua instalasi ini bertanggung jawab dalam penyediaan hunian di Jakarta, termasuk rumah susun. Baik, saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri karena telah menyampaikan materinya, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyimak
presentasi dari kami. Mohon maaf sekali lagi bila ada ketidakjelasan dalam penyampaian materi kali ini. Saya akhiri presentasi kali ini dengan kesimpulan, rencana tata ruang wilayah merupakan suatu dasar acuan bagi pemanfaatan ruang untuk seluruh kegiatan yang memerlukan ruang sebagai kegiatan pembangunan sektoral dan dalam pengembangan wilayah. Rusun adalah salah satu solusi yang ditawarkan oleh pemerintah guna memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dasar hukum pembangunan Rusunawa ini yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN bab 2 pasal 2 serta lebih lanjut dan rinci dibahas pada Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 132 Tahun 2018. Kemudian fokus kajian kebijakan yakni pada rumah susun sederhana sewa atau bisa kita sebut Rusunawa di Rawa Bebek yang berlokasi infeksi Kanal Banjir Timur, Kelurahan Pulau Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Rusun tersebut merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Kementerian PUPR dan pihak swasta yang dibangun pada tahun 2015. Rusun tersebut dibangun untuk tempat relokasi masyarakat Pasar Ikan, Penjaringan, dan masyarakat Bukit Duri yang terdampak penggusuran karena hunian sebelumnya sangat tidak layak huni, sehingga untuk merelokasi kawasan tersebut guna kebaikan masyarakat. Baik, saya akhiri. Demikian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.